Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang soleh-soleha. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 sekolah dasar. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari ini senantiasa diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak semuanya bisa memahami dan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang menjadi wali Allah memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan orang biasa. Keutamaan para wali Allah tersebut, yang pertama, keimanan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keimanan yang dimiliki wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketakwaan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Selanjutnya, Wali Songo. Wali Songo merupakan nama sebuah dewan yang beranggotakan 9 orang. Anggotanya ini termasuk orang-orang pilihan. Istilah wali berasal dari bahasa Arab, aulia, yang artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketakwaannya. Sedangkan istilah Songo merujuk kepada penyebaran agama Islam ke segala penjuru. Perkembangan Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dari peranan para wali. Wali Songo ini berarti 9 orang wali. Di antara nama-nama wali Songo tersebut antara lain, yang pertama Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami' Gresik. Kemudian pada tahun 1419 Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel ini memiliki nama kecil, yakni Raden Rahmat. Beliau merupakan putra tertua Maulana Malik Ibrahim.
Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama daerah tempat beliau menyebarkan agama Islam, yakni daerah Ampel yang kini merupakan bagian dari Surabaya. Selanjutnya yang ketiga adalah Sunan Giri. Sunan Giri ini merupakan anak dari Maulana Ishaq, saudaranya Maulana Malik Ibrahim. Selama tinggal di Jawa, Sunan Giri menuntut ilmu di pesantren. Barulah setelah merasa cukup ilmu, beliau membangun pondok pesantren di daerah perbukitan desa Sidomukti, selatan Gresik. Dari sanalah beliau memulai misi menyebarluaskan Islam. Kemudian yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang ini merupakan anak dari Sunan Ampel. Sunan Bonang merupakan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang ini dilahirkan dari seorang perempuan bernama Nyi Ageng Mulia pada tahun 1465 Masehi. Selanjutnya yang kelima, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini memiliki nama kecil Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan yang paling banyak disebut di tanah Jawa. Bahkan, masyarakat Cirebon percaya bahwa namanya sendiri diambil dari daerah Kalijaga yang terdapat di Cirebon. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati. Masyarakat Jawa sangat mengagumi Sunan Gunung Jati, bahkan karena kekagumannya kepada beliau, banyak kisah yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengalami perjalanan spiritual. Selanjutnya, Sunan Derajat. Sunan Derajat ini merupakan anak dari Sunan Ampel. Tugas berdakwah yang pertama beliau lakukan di pesisir Gresik, namun ia kemudian terdampar di sebuah dusun Jelok yang sekarang disebut dengan Lamongan. Selanjutnya yang kedelapan, Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan murid Sunan Kalijaga. Beliau berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun hampir sama dengan pendekatan Sunan Kalijaga, yakni sangat toleran pada budaya setempat. Cara penyampaiannya pun bahkan lebih halus. Yang kesembilan, Sunan Muria. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Gaya berdakwahnya banyak meniru cara ayahnya, yakni Sunan Kalijaga. Namun berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Adapun perilaku baik yang dapat kita teladani dari Wali Songo, yang pertama semangat dan etos kerja yang tinggi dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Yang ketiga, semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Yang keempat, kecerdasan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menentukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Adapun tugas kalian adalah sebutkan 4 perilaku yang dapat kita teladani dari para wali songo. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada anak-anak Ustazah semuanya. Kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.